Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmatul Azizah dengan NIM 2335520. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat strategi pembelajaran pada anak usia dini. Baik, yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran anak usia dini. Strategi pembelajaran adalah rencana atau metode yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini melibatkan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi, memfasilitasi proses pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar anak. Strategi ini pembelajaran bertujuan untuk membantu anak memahami dan menguasai materi dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, di mana strategi pembelajaran langsung ini merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut inquiry, induktif, dan pemecahan masalah serta pengambilan keputusan dan penemuan. Berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung, di mana pembelajaran tidak langsung ini umumnya berpusat pada peserta didik atau berpusat pada anak. Meskipun dua strategi tersebut dapat saling melengkapi, peran guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara anak. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan pada anak untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendapat, dan pengetahuan guru atau temanya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Yang keempat ada strategi pembelajaran empirik, di mana strategi pembelajaran empirik ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada anak dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik yang efektif. Lanjut, yang ketiga ada komponen strategi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama ada guru, peserta didik, tujuan bahan ajar, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber pembelajaran, dan evaluasi. Yang keempat yaitu ada urgensi strategi pembelajaran anak usia dini. Urgensi strategi pembelajaran anak usia dini sangat penting karena pada masa ini merupakan periode kritis dalam perkembangan anak. Strategi pembelajaran yang tepat pada usia dini dapat memberikan fondasi yang kuat untuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak. Adapun urgensi dari strategi pembelajaran, yang pertama ada pembentukan dasar pembelajaran seumur hidup. Anak usia dini memiliki otak yang sangat plastis dan dapat dengan cepat menyerap informasi. Yang kedua, perkembangan kognitif dan bahasa. Anak usia dini sedang berada pada masa perkembangan otak yang sangat pesat. Dan yang ketiga, ada perkembangan sosial dan emosional. Pembelajaran pada usia dini tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, tetapi juga pada perkembangan sosial dan emosional. Anak belajar berinteraksi dengan orang lain, memahami emosi mereka, dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Yang keempat, ada pembentukan karakter. Pada masa usia dini, pembentukan karakter dan nilai-nilai seperti kerjasama, kedisiplinan, dan empati sangat penting karena pembelajaran yang berpusat pada anak dapat membantu menanamkan nilai-nilai positif ini sejak dini. Yang kelima, persiapan untuk pendidikan formal. Strategi pembelajaran anak usia dini membantu persiapan mereka untuk pendidikan formal di sekolah dasar.
Anak yang sudah memiliki kemampuan dasar seperti membaca, berhitung, dan keterampilan motorik halus akan lebih siap untuk menghadapi tantangan akademis yang lebih tinggi. Yang kelima ada pemilihan strategi pembelajaran anak usia dini. Pemilihan strategi pembelajaran untuk anak usia dini harus mempertimbangkan kebutuhan perkembangan fisik, emosional, kognitif anak. Yang pertama yang perlu diperhatikan dalam pemilihan strategi pembelajaran anak, yaitu yang pertama ada berdasarkan tahap perkembangan anak, di mana pemilihan strategi harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Pada usia dini, anak pada tahap eksplorasi, bermain, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, metode yang berbasis bermain sangat efektif untuk membantu anak belajar sambil bermain. Yang kedua, ada pembelajaran holistik, di mana strategi pembelajaran harus mencakup pengembangan seluruh aspek perkembangan anak, baik kognitif, bahasa, motorik, sosial, maupun emosional. Yang ketiga, ada pembelajaran aktif dan eksploratif, di mana anak usia dini belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Strategi yang melibatkan mereka secara aktif melalui eksplorasi, observasi, dan kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan di luar kelas yang bisa merangsang rasa ingin tahu anak. Yang keempat, ada pendekatan berpusat pada anak. Strategi pembelajaran harus berpusat pada kebutuhan, minat, dan bakat anak. Anak harus diberi kesempatan untuk memilih aktivitas yang mereka sukai sehingga mereka merasa termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional. Penting bagi anak usia dini untuk belajar keterampilan sosial dan emosional seperti kerjasama, berbagi, dan mengelola emosi. Pendekatan yang mendukung interaksi sosial seperti pembelajaran kelompok dapat membantu anak mengembangkan keterampilan ini. Baik, mungkin sekian penjelasan materi tentang hakikat strategi pembelajaran anak usia dini yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.